sanad'u zabaniyata kalla kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan dalam sujudnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu yang paling pendek. Tapi ada ajaran khususnya. Bacaannya begini: sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun, adapun ini yaitu fasal tentang hukum sujud tilawah. Halaman 132 baris pertama dari atas. Yusannu sujudut tilawati, disunahkan sujud tilawah. Lil qari'i, bagi orang yang sedang membaca Al-Quran. Wal mustami'i, dan orang yang sedang memperhatikan, menghayati bacaan Al-Quran orang. Wasami'i, dan orang yang kedengeran bacaan Al-Quran. Illa liqira'atin naimi, kecuali tidak sunat bagi bacaan orang yang tidur. Wal junubi, bacaan orang junub. Wasakroni, bacaan orang yang mabok. Wa yata'akkadu lil mustami'i, dan ditekankan, yakni sunnah muakkad bagi oleh sujud tilawah bagi orang mustami', in sajadal qari'u, jika sujud oleh yang baca Qur'annya. Wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsihi, dan tidak sujud oleh orang yang sholat karena bacaan bukan dirinya sendiri. Ilal ma'muma, kecuali makmum. Fayasjudu in sajada imamuhu, maka sujud oleh makmum jika sujud oleh imamnya. Wa illa, kalau tidak ikut sujud makmum, batalat sholatuhu, maka batal oleh sholatnya makmum. Wa yatakarrarus sujudu bitakarruril qiraati, dan berulang-ulang oleh sujud tilawah dengan sebab berulang-ulangnya bacaan. Walau fi majlisin, sekalipun yaitu dalam satu majlis, warokaatin, dan satu rakaat. Illa idza qara'aha fi waqtil karahah, kecuali apabila membaca ia akan bacaan sujud tilawah pada waktu makruh, atau fi sholati, atau pada sholat, biqasdi sujudi, dengan tujuan semata-mata sujud. Fala yasjudu, maka tidak sujud oleh dia. Fa in fa'ala batalat sholatuhu, maka jikalau mengerjakan oleh dia maka batal oleh sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan membedah tentang hukum dan aturan sujud tilawah. Sujud ini dalam Islam ada 4 macam sujud yang diajarkan. Yang pertama adalah sujud sholat. Ya biasa tuh kalau sholat kita kudu sujud, kecuali sholat jenazah 5 waktu tuh namanya sujud masyara'.
sujud yang diajarkan dalam agama. Itu wajib, namanya rukun sholat. Kedua namanya sujud sahwi. Ini juga hubungannya dengan sholat, tapi hukumnya sunat dan sudah kita bedah pada kajian kemarin-kemarinnya. Ketiga sujud syukur. Ini nanti kita akan bedah habis membedah kajian pada pagi ini. Sujud syukur ntar dibedah di depan. Dan keempat namanya sujud tilawah. Artinya sujud tilawah, sujud yang dikerjakan karena ada bacaan Quran yang dianjurkan kita untuk sujud, namanya disebut sujud tilawah. Bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kalau dibaca kita kudu atau disuruh oleh agama untuk sujud, namanya disebut sujud tilawah. Apa hukumnya sujud tilawah ini? Yusannu sujudut tilawati lil qari'i wal mustami'i wassami'i illa liqira'atin naimi wal junubi was sakarat. Sujud tilawah hukumnya sunnah, sangat dianjurkan sebagai ijma' daripada para ulama berbagai madhab. Dari mana dasarnya sujud tilawah itu sunnah? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki wa yaqul ya wailatana umira ibnu adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar. Kata Nabi, bila mana anak cucu Adam membaca ayat sajadah, yakni ayat-ayat sujud tilawah, lalu dia sujud, kata Nabi, maka setan melihat ada muslim baca ayat sejadah lalu kemudian sujud, setan itu minggir, nangis, menjerit-jerit. Setan dia bilang begini, ya Allah, kata setan, manusia disuruh sujud sama engkau, lalu dia kerjakan sujud. Beruntung dia dapetin surga, sementara saya disuruh sujud sama Adam, saya membangkang, jadilah saya masuk neraka. Jadi ada ayat-ayat di mana kita kudu sujud. Ada 15 ayat yang kita kudu sujud dalam Al-Quran. Pertama, di surat Al-A'raf
ayat 206 itu kita disuruh sujud. Di 206 surat Al-A'raf. Jangan nggak sujud, rugi kalau nggak sujud. Ntar saya ajarin cara sujudnya. Yang kedua, surat Ar-Ra'd di ayat 15. Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 15 itu juga kita disuruh sujud. Biasanya di Quran itu sudah ada gambarnya, gambar kayak masjid begitu, as-sajdah, artinya Anda sujud begitu, gambarnya kayak pilar begitu. Tuh di surat Ar-Ra'd. Ketiga di surat An-Nahl juz 14 An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 49 50, bacanya di 50, 49 50, tapi nanti di 50 sujudnya, tapi bacanya 2 ayat karena berkenaan sujud tuh 2 ayat tuh. Begitu. Udah berapa tuh? 3. 4 surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Tapi sujudnya di 109. Tapi baca kalau pengen sujud dari 107, nyambung masalahnya. 109 khusyu'an sujud. Udah 4 ya. 5 di surat Maryam ayat 58 ada ayat Bukiyah. Ayat 58 surat Maryam. Udah 5 ya. 6 surat Haji ayat 18. 6 surat Haji ayat 18. 7 surat Haji juga. Dua dari surat Haji dalam madzhab Syafi'i ayat 77. 77. Ini madzhab Hanafi enggak ada, madzhab Syafi'i ada. Enggak ada sujud Hanafi. Ayat 77. Itu surat Haji 2 dalam madzhab kita. Udah berapa tuh? 7, 8 surat Al-Furqan ayat 60. Itu sujud tilawat, surat Al-Furqan ayat 60. Cek aja nanti di Quran. Ke-9 surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 26. 10 surat Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud dulu. Ntar dicontohin. Ayat 15 Sajadah. Udah berapa tuh? 10, 11. Surat Shad ayat 24.
surat Fussilat ayat 37 38, yakni 38 tapi mulainya dari 37 gitu. Dua ayat itu kudu baru ada sujud. 38 intinya ayat 38. 37 ini permulaannya, permulaan aturan kita harus sujud. Udah 12 ya. 13 surat An-Najm, wan najmi idza hawa, ayat 62. 14 surat Al-Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq ayat 20-21, realnya 21 tapi dari 20 itu udah dibaca jadi 21 persisnya itu, nanti ada cirinya di Quran itu. Terakhir surat Iqra Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib. Terakhir wasjud waqtarib, sujud tilawah. Ini disinilah kita kudu sujud tilawah. Ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sujud itu namanya sujud tilawah. Nah, pertanyaannya, siapa yang disuruh oleh agama untuk sujud? 3 orang yang disuruh sujud, 3 orang. Ini dari banyak nih 3 doang yang disuruh sujud. 3 orang. Yang pertama yang bacanya, itu juga yang bacanya kan kalau ngerti itu terjemahannya bahwa ini ayat ini nyuruh sujud, makanya dikasih ciri. Kan kita perhatiin ini ayat ini nyuruh sujud. Yang bacanya, yang baca bukan kaset, bukan. Kalau kaset enggak ada sujud tilawah kaset. Tapi kalau mic kayak gini nih, suara live, suara langsung, begitu bukan kaset, nah itu sujud tilawah. Kayak imam kan kita dengar dari suara juga nih, tapi suara langsung itu sujud tilawah. Begitu ada sujud. Tapi kalau recorder enggak, ntar putar lagi, ref, sujud lagi, kapan kerjanya? Nggak jelas ini. Begitu. Yang baca Quran. 2 mustami'. Mustami' itu apa ya? Orang yang memperhatikan bacaan Quran. Jadi ada mustami', ada sami'. Orang yang memperhatikan. Ada Quran dibaca, dia dengerin aja. Itu namanya mustami'. Kadang kita sholat aja nggak mustami'. Berjamaah tuh. Imam nih baca Quran nih. Kita sih kagak dengerin dia. Atau udah sujud aja ya. Begitu emang kita kagak dengerin. Ini mustami' tuh qasidis sima'. Orang yang sengaja-ngaja memperhatikan Al-Quran. Enggak baca tapi sengaja-ngaja menghayati orang baca. Namanya mustami'. Mustami'. Ketiga, orang yang kedengeran. Jadi dia mau nggak niat ngedengerin, nggak niat, emang lewat doang olahraga minggu pagi. Cuman pagi itu ada acara maulid habis sholat subuh, ada orang baca Quran untuk qori'nya mana yang dibaca surat sajadah, artinya ayat-ayat sajadah, ayat yang nyuruh kita sujud. Kita dengar ini ayat yang nyuruh sujud ini, begitu.
Kata kita, nih surat haji nih, ayat 77. Kan hafal juga itu ya, olahraga juga ya, umpamanya. Itu kita dengar tuh, dengar doang lewat sujud. Sujud tilawah. Jadi 3 doang tuh. Yang baca, yang menghayati bacaan, dan yang kedengaran. Intinya Quran pada ayat-ayat sujud kita disuruh sujud. Namun tidak mutlak. Ada 6 persyaratan di mana kita disunahkan sujud. Enggak kudu sujud, ada 6 syaratnya. Kita ini kudu sujud, ada 6. Kesunatan sujud tilawah ada 6 aturan. Baru sunat. Pertama, bacaan ayat-ayat sajadah ini bacaannya disyariatkan oleh agama. Jadi yang pertama, membaca ayat-ayat Quran yang nyuruh sujud ini, yang baca tuh disuruh oleh agama. Namanya masyru', disuruh oleh agama. Adakah orang yang kagak disuruh baca Quran? Jawabannya ada. Siapa? Orang mer, haram baca Quran. Orang junub, habis tidur dia sama bininya, dia mau baca Quran aja belum mandi, haram. Maka ketika dia baca Quran, biar gampang, surat Iqra, wasjud, waqtarib, yang baca junub. Kagak ada sujud tilawah, sebab bacaan dia kagak disuruh oleh agama. Apalagi sujudnya sebagai turunannya, dia baca aja iya. Tuh begitu, bacaannya dia disuruh, enggak haram. Kedua, bacaannya itu disengaja. Baca Quran yang nyuruh ayat-ayat sujud nih disengaja, ada niatan baca Quran. Disengaja tuh emang niat baca Quran. Kalau kagak disengaja, enggak niat baca Quran, maka enggak ada sujud tilawah. Enggak niat. Contoh, maklum kita lagi ngapalin surat-surat ayat, surat-surat pendek, karena kita kepilih jadi imam di musola samping rumah kita. Ampe tidur ngigo, wasjud waqtarib, lagi tidur tuh ngigo tuh enggak niat dia baca Quran. Wong namanya juga ngimpi. Itu namanya bacaan tanpa ada niatan baca. Kayak orang mabok gitu tuh, enggak niat baca. Ada teman kita, dia lagi tidur, sujud waqtarib, ini sujud nih gitu. Kagak, dia aja kagak yang baca gitu. Itu maka kayak recorder, itu namanya tidak disengaja, enggak niatan baca recorder, tapi kita niatan nyetel doang. Ntar habis itu ref lagi, dari pagi sampai sore sujud tilawah aja, begitu. Itu gitu. Enggak. 3, ayat sajadahnya dibaca utuh,
utuh. Kalau seperti surat Al-A'raf 206 seayat kita baca. Kalau potongan nggak bisa gitu, potongan doang. Umpama kita baca wahum la yastakbirun, alif lam mim sajadah, kagak jadi, sepotong doang segitu. Harus dari awal, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya nggak boleh potongan. Nah, ada yang tadi tuh seperti saya kata 107 sampai 109, emang kudu bacanya dari situ dulu tuh. Kalau langsung 109 nggak jadi, karena nggak utuh ini. Gitu. Itu yang kayak begitu. Walaupun bacanya di 109 gitu. Itu kayak begitu pada surat Isra. Keempat, bacaannya ayat-ayat sajadah ini, ayat-ayat sujud tilawah ini dibaca oleh satu orang, dibaca oleh satu orang. Artinya kalau seayat itu digotong rame-rame, enggak ada sujud tilawah, karena enggak utuh juga. Ada dua orang yang satu baca ini qori begitu, qori, Nana Nani, emang dia namanya Nani, dua-duanya qori. Yang satu baca wasjud, yang satu baca waqtarib. Namanya digotong rame-rame, nggak ada sujud, nggak utuh. Gitu. Kudu satu orang yang baca dalam satu ayat itu. Itu aturannya daripada sujud tilawah. Udah berapa tuh ya? 45. Di luar sholat jenazah, baca ayat-ayat sajadahnya di luar sholat. Di sholat jenazah mah yang disuruh baca Fatihah doang, nggak ada ajaran habis Fatihah baca surat-surat, nggak ada. Dia baca juga, dia menyalahi, udah salah, udah nggak ada sujud. Karena sholat jenazah tidak ada baca selain Al-Fatihah. Terakhir, jarak baca dan jarak sujud tidak lama, jarak waktunya. Itu habis baca bengong aja, udah sejam baru pengen sujud, enggak dibenerin oleh agama. Ini nih yang 6 nih, yang 6 syarat bagi yang baca Quran untuk sujud. Kalau kita dengar nih, kita ada syarat bagi yang dengar nih. Di samping yang 6 nih, dengar doang, 2 lagi syaratnya. Kalau dengar doang, kedengeran, ngedengernya kita yang denger nih. Di samping yang tadi itu buat yang baca itu, kita ngedengernya utuh seayat dari awal. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kedengaran seayat itu utuh, maka kita yang ngedenger kudu sujud. Tapi kalau potongan doang, tadinya ngedenger waqtarib, enggak sujud, wong enggak ada awalannya. Kudu utuh, begitu, kudu utuh. Kalau kita dengar ini aturan
di luar sholat. Sujud tilawah ini ada dua. Ada sujud tilawah lagi sholat, ada sujud tilawah di luar sholat. Kalau kita dalam sholat, lagi sholat nih, masih disuruh sujud tilawah, dua syaratnya. Kalau kita sholat, pertama kita bukan makmum, imam. Tuh, imam, makmum nanti ngikut sholat sendiri atau jadi imam, kita baca. Kalau makmum itu kalau imamnya sujud, kita kudu sujud. Ingatin tuh. Kalau makmum, kalau imamnya sujud tilawah, maka kita kudu sujud tilawah. Dan ingat nih, kalau kita jadi imam, kalau sholatnya pelan kayak zuhur, baca surat Iqra atau surat-surat yang lain dah. Anggap deh sejadah. Ini kita baca. Ini ayat nyuruh sujud. Kita sujud, jangan. Kalau kita bacaannya pelan, sujudnya nanti udah salam. Kalau kita bacaan sholatnya pelan dan kita membaca surat-surat yang ada sujud tilawahnya, jangan kita sujud tilawah. Kalau sholatnya pelan, bakal bingung sama makmum. Nih imam ngapain ini? Sujud ini. Ini nggak benar, ini nggak pakai ruku, kata dia gitu. Habis itu dia diri, ada yang ikut, ada yang kagak. Jadi kasihan makmum, acak-acakan sholatnya. Ntar aja udah salah, dia sujud tilawah. Jadi makmum normal aja sholat. Tapi kan kalau sholat kedengeran mah enak. Makmum juga tahu, ini ayat sejadah waktu hari Minggu kan gua ngaji tuh pagi itu nyender deket tiang, ya kan? Begitu kata dia. Begitu. Nggak apa-apa. Di luar lagi ngajinya. Tuh begitu tuh. Jadi ini nih, kalau kita lagi sholat gitu. Yang kedua, kalau lagi sholat kita dilarang menyengaja sujud dengan membaca ayat. Kalau bukan pada perintahnya nih, pengen sujud tilawah nih, enggak. Lagi sholat jangan baca itu karena mau sujud. Baca Iqra aja, jangan niat musuh tilawah, kasihan. Lagi sholat, ini imam nih sama sholat sendiri, kan makmum kan tinggal ikut doang ini. Habis itu, baik, sebelum saya ajarin doanya, ini sujud tilawah saudara ada dua, ada dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau mau mana dulu nih? Di luar sholat. Di luar sholat sujud tilawah niaturannya kayak sholat. Kudu punya wudu, kudu ngadep kiblat sujudnya, kudu nutup aurat, wis kayak sholat aja. Kayak sholat. Cuman di luar ini syarat-syarat ini untuk menuju sujud tilawah ini, kalau di luar sholat kudu ada niat. Ada 7 rukunnya di luar sholat nih. Rukun sujud tilawah ada 7 di luar sholat nih. Rukunnya ada 7 rukun. Ini penting. Artinya kalau kita nutup aurat, ngadep kiblat, punya wudu, itu kan perangkat sebelumnya. Perangkat sebelumnya. Ada 7 supaya sujud tilawah kita benar. 1, niat
bareng dengan takbiratul ihram. Satu, niat bareng dengan takbir dah, takbiratul ihram namanya. Satu, rukunnya nih, niat bareng dengan takbir. Satu. Dua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dua. Ntar niatnya bagaimana? Ya ntar saya ajarin. Biar enggak lupa saya nerangin ininya nih. Udah berapa tuh? Dua. Tiga, sujud satu kali. Sujudnya sekali doang. Sujud. Empat, tumakninah dalam sujud. Lima, duduk sesudah sujud. Enam, salam. Tujuh, tartib. Tujuh doang. Tujuh, tartib. Nih niatnya begini nih. Sama-sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sajdatat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Bahas ini sajadah yang gampang, bahasa Arab mau ngapalnya puyeng, ngapalin corona aja nyenut. Aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Dah ininya aja dah yang kita bisa. Aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Nawaitu sajdatat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Bacaan dalam sujudnya apa? Bacaannya begini nih. Nah, yang udah bisa aja yang enak. Subhana rabbiyal a'la. Hafal enggak? Udah yang hafal aja dah. 3 kali. Gitu. Itu jadi ada ajarannya, ada hadisnya, ada begitu. Itu yang paling pendek begitu. Tapi ada ajaran khususnya. Bacaannya begini: sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ktubli biha indaka ajra waj'alha li indaka zuhra wada' anni biha wizra waqbalha kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam. Hafal enggak? Alhamdulillah kalau udah hafal. Alhamdulillah, masyaallah, luar biasa. Begitu. Ini ada di dalam kitab Sunanut Tirmidzi. Rasulullah kalau sujud begitu. Saya mau pisahin dah biar gampang lagi sujudnya. Ini habis sujud juga boleh dah dibacanya dah. Begitu. Habis sujud, wis
saya ajarin bahasa Indonesianya aja dah. Habis sujud nih, waktu sujud bacanya subhana rabbiyal, ya udah itu aja dah. Ada hadisnya, nggak usah takut. Kalau yang nyalain kagak ngaji dia, jangan mau ente salah baca surah ada hadisnya, ada. Jadi jangan ini yang nyalain tak paham sama agama. Surah kan rukunnya juga nggak ada doa-doa itu, ya begitu. Nah, ketika turun Sabbihisma rabbikal a'la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum, jadikan subhanal a'la bacaan sujud Anda. Sujud apa? Apa aja, termasuk sujud tilawah. Begitu, sebab umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya sebuah ucapan mencakup berbagai macam modelnya, ya termasuk sujud tilawah. Subhanal a'la nggak apa-apa. Udah salam nih, baca doa ini dah, bisa doanya habis salam aja. Nih saya terjemah biar bisa punya bayangan aja. Jadi doa aja bahasa Indonesia, nggak mesti lagi sujud. Nabi sih baca lagi sujud nih. Kalau kita nggak, waduh kelamaan ini nggak hafal, ya udah duduk aja. Ya Allah, catatlah ganjaran pahala yang besar untuk saya dengan sebab sujud tilawah ini. Begitu, ya Allah, tulisin ganjaran pahala yang besar untuk saya dengan sebab sujud tilawah ini. Ya Allah, jadikan simpanan saya kelak di akhirat yang ada di sisimu. Jadiin simpanan saya. Sujud nih buat nambah-nambahin ganjaran kelak di akhirat. Maafin dosa-dosa dan kesalahan saya dengan sebab sujud ini. Ya Allah, terima sujud tilawah ini sebagaimana kau terima sujudnya Nabi Daud menjadi hamba yang mulia. Lantaran sujud saya juga muliain dengan sujud ini. Itu sujud tilawah. Di luar sholat dulu prakteknya begini, kita baca Quran, ingetin nih kudu ngadep kiblat. Jadi saya ambil contoh, itu lekar yang nggak dipakai. Iya, biar enak saya nyontoinnya. Ya di situ aja Pak Ustaz. Ibu-ibu harus diri nih ya, harus diri ya. Yang nggak kelihatan diri dah. Sayanya kan nyontoinnya susah ini. Diri aja, biar bisa. Kan kita baca Quran, anggap baca apa ya? Wis ikro aja ya kan. Yang wasjud waqtarib kan ikro mah apal semuanya tuh. Jadi di Quran tuh, kalau Quran ini tuh ada tulisan tuh sajdah, yang di A tuh ada udah tulisannya tuh, di pinggirnya tuh ada footnote. Ini pinggir-pinggir nih ada rumus ini, kita sih nggak perhatiin. Kita ada rumus sujud tawasjud waqtarib. Umpama nih kita baca Qurannya nggak ngadep kiblat, enggak, karena ngadepin kipas angin kan gerah, iya kan gerah, jadi enggak ngadep kiblat. Nah nanti kan sujud ngadep kiblat. Kalau ditaruh di kiblat berarti digeser. Nantinya kan kita mau anggap kita kiblatnya sono, ya kan, kita baca sini nih, anggap aja baca nih dulu sebelum saya contohin baca. Tapi kalau kiblatnya sono enak nih, anggap deh kiblatnya sono, begitu. Kita sujud tilawah kan duduk nih, kita baca, anggap udah dari awal nih, kita udah dari awal. Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kan udah duduk,
Kan waqtarib tuh kita disuruh sujud, kan kita udah ngadep kiblat geser karena kita mau gitu. Nawaitu sajdatat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Allah di hatinya, Allah aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala tuh. Allahu Akbar, langsung sujud. Sedekap dulu nggak apa-apa. Allahu Akbar, udah nih sujud. Allahu Akbar, Subhan rabbil a'la wa bihamdi, yang pendek. Yang panjangnya tadi itu saja wajhil ladzi khalaqahu. Habis sujud duduk langsung tasyahud akhir. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud tilawah di luar sholat. Sujud syukur begini nih. Kalau nggak begini sujud syukur dosa gede banget. Ntar tuh habis ini kita bedah sujud syukur, biar jangan sampai kita dagang untung main sujud aja. Nih ayam laku besar nih, sujud di kandang ayam. Jangan sampai begitu kita. Ini harus benar ini. Begitu. Ini namanya sujud tilawah di luar sholat. Kalau dalam sholat enggak, rukunnya enggak 7. Kalau dalam sholat cuman kita langsung sujud saja. Dengar ayat itu dalam sholat, anggap deh subuh. Ini kan subuh Jumat itu, kalau subuh Jumat anggap kiblatnya sono. Subuh Jumat itu sunat membacanya rakaat 1 alif lam mim sajadah, rakaat kedua surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syamadzkur. Itu di mana-mana tempat itu bacanya itu karena mau sujud tilawah. Contoh alif lam mim sajadah nih subuh Jumat. Kita kan udah di tengah nih ayat 15 masalahnya nih. Kita udah baca nih, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nih sujud nih. Allahu Akbar, sujud. Bacanya semula ala enggak apa-apa, sajadah wajhi yang lebih bagus. Habis ini enggak boleh kita duduk istirahat, langsung diri. Habis sujud nih, Allahu Akbar. Terusin ayatnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Begitulah kalau lagi sholat. Begitu. Jadi biar benar kita sholat. Jangan sampai kita mati ini ajaran-ajaran Rasulullah belum kita kerjain. Begitu. Biar rapi. Gitu. Makanya saya mah capek diri duduk diri enggak apa, yang penting hati. Sebab saya harus nyari hati, harus dipraktekin. Tuh. Tapi ingat, kalau kita enggak pakai mukna baca Qur'annya, pakai daster, mana bau balsam, begitu. Ya pakai mukna dulu, begitu. Perangkatnya boleh kan, boleh aja baca Quran, mau silakan saja. Begitu. Jadi enggak ngadep kiblat bacanya, ya enggak apa-apa, sunat doang. Tapi sujud tilawah wajib. Ngadepnya enggak boleh langsung ngadep. Begitu. Itu begitu sujud tilawah. Kalau kita sholat, kita enggak boleh sujud bacaan orang lain kecuali status kita makmum. Jangan sampai teman kita baca. Loh, kita sholat, ini baca sujud. Kita kan disuruh sama Allah, habis Fatihah ini surat, ya surat. Habis ini ya ruku, ya ruku. Kita ada kesibukan kita. Begitu. Kalau kita jadi makmum, imamnya sujud, wis kita sujud. Makmum tuh imamnya sujud, kudu sujud.
Ini yang suka jadi ribut. Ini kalau kita orang membimbing haji atau membimbing umroh, ini diterangi, jangan enggak. Jadi emang di Mekah tuh kalau udah subuh Jumat, di Madinah mesti sujud tilawah. Kalau subuh Jumat itu mesti. Ada orang gara-gara nggak ngaji nyalahin Arab lagi. Ini subuh habis salam, dasar doang Arab Wahabi. Masa subuh 2 rakaat setengah? Ini nggak bener ini. Subuh 2 rakaat setengah. Itu bukan 2 rakaat setengah, itu sujud tilawah. Begitu dikata dia setengah karena pakai geruku. Begitu. Ini dia kagak ngaji, kita kudu sujud tilawah. Jangan tuh di luar sholat kayak begitu. Di luar sholat, ntar nih habis ini kita bakal ngomongin sujud syukur. Ntar aja dah, biar kita bisa rukunnya mana, syaratnya mana, begitu. Kenapa ini begitu? Kita habis PCR ternyata hasilnya negatif, sujud syukur enggak? Ya ini nanti dah, nanti, kecuali Jumat besok kiamat. Sekarang nih kita habisin. Pengennya Jumat besok kiamat enggak? Ya udah, kalau enggak mentar aja, segini aja. Begitu kita sujud syukur, biar nggak numpuk kajian di otaknya, tar dibedah. Silakan kalau ada yang ditanya. Terima kasih Pak Kiai. Tadi kan yang dicontohkan itu alif lam sajadah kan ada lanjutannya bacaan ya. Misal kita bacanya Iqra tadi yang wasjud waqaf tarik kan habis itu nggak ada lanjutannya. Nah itu kan kita kemudian sujud tilawah. Setelah itu berdiri terus ruku atau gimana? Jadi kalau dalam sholat nggak usah yang bagian itu. Kalau sengaja ngajak mau sujud tilawah tak boleh, kecuali di subuh kalau niat baca itu mau sujud ndak boleh gitu kalau mau baca itu. Tapi karena kita memang bacaannya demen Quran sampai khatam dalam sholat, emang lempengan hari ini bacaannya dohor Iqra, masih disuruh wasjud waqtarib, Allah Akbar, sujud, diri lagi, baru ruku. Begitu, baru ruku. Yang enak biar nggak bingung begitu, tinggal lanjutin aja surat Inna Anzalnahu, ya kan? Sama, nggak pakai berhenti juga, nggak cuman beda surat aja, sama aja, gitu. Nggak repot-repot amat. Tapi kalau sengaja ngajak nggak boleh. Mau baca itu dalam sholat, Dhuhr asar nggak boleh biqasdi sujud, karena gair masyaallah. Begitu. Jangan milih-milih, saya milih ayat ini biar sujud nih, karena emang makmum ini dasar nih, mau ngetes orang kampung sini nih, gitu. Dia sujud tidak sujud, emang dasar bego, dianya yang bego gitu. Gitu, jangan bikin ulah, kasihan itu jawab gitu. Gitu, nggak boleh kita. Allah alam. Tadi siapa itu yang nanya? Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Kiai, kalau seandainya saya membaca Al-Quran itu katakanlah bukan di sholat atau bukan di tempat yang sudah tersedia sajadah, katakanlah di kursi. Nah kebetulan kita membaca tuh ayat as-sajadah, apakah kita boleh berpikir dulu pergi ke satu tempat yang katakanlah di rumah yang sudah tersedia sajadah, sajadah, kemudian kita sujud di situ?
Demikian Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak mesti harus tergelar sejadah segala macam. Kita baca Quran depan rumah, di teras, ngadep kiblat, ya tinggal turun aja dari kursi itu, sujud di lantai itu, walaupun nggak ada sejadah, nggak apa-apa. Kan belakangan masjid juga nggak ada sejadahnya, ya kan? Belakangan ini banyak masjid kagak ada sejadahnya. Begitu waktu minta sumbangan itu dia bilang, saudara-saudara sekalian, ini yang nyumbang karpet gede banget ganjarannya, sebab selama dipakai ruku, dipakai sujud, dipakai baca Quran, ya Allah kuburannya terang banget, girang di alam barzahnya. Diamalin. Ketika pengurus masjid bilang begitu tuh sama orang kampung, saking pengen kuburan terang, akhirnya dalam beberapa tahun belakangan kuburannya gelap. Kuburannya gelap. Kuburan. Kok kuburannya gelap? Karpetnya digulung. Kata dia, bakal saya tuntut nih yang gulung nih di akhirat. Saya kagak dapat ganjaran ini gara-gara dia ini. Gitu. Akhirnya dia karena kuburannya gelap. Akhirnya di akhirat siapa yang gulung? Ternyata dicek marbot. Siap-siap tuh. Yang jadi marbot bakal dituntut dia. Marbot tuh. Gitu. Dia gulung tuh tikar. Tanggung jawab di akhirat dia. Sampai orang kagak dapat ganjaran. Marbot akhirnya sama Allah, ya Rabb jujur aja emang hamba yang gulung, tapi disuruh sama Pak DKM tanggung jawab. Itu begitu, main gulung-gulung aja begitu. Enggak takut karpet ini kena corona. Bagus, cuman ini masih kurang bagus. Jangan karpet doang yang Anda takuti kena corona, ubin juga perlu takuti. Copot-copotin tuh ubin tuh, biar benar otaknya. Begitu, ubinnya copotin juga, jangan karpet doang. Masa karpet doang? Itu corona nempel di ubin, copotin biar di tanah. Yang kakak karpet disalahin. Begitu kakak karpet, gue salah gue apa ini? Apa corona sampai nempel-nempel di karpet? Yang enggak. Begitu. Tapi ya zaman akhir emang begitu, dikata waras rada-rada, dikata-kata rada-rada waras ya. Ajak salaman nggak mau, maunya begini, nempel juga. Nempel nggak aja. Untung saya ngomong begini, Anur ditempelin ya. Begitu, kalau kagak diomelin Pak DKM kita. Jadi di kursi, bagaimana tadi dibilang syaratnya ada 6. Terakhir, jaraknya nggak lama. Jadi dari kursi itu, kalau kita nggak lama ke dalam rumah, lalu kita masang sejadah, tadi baca Quran, mohon maaf lah kita pakai kaos oblong begitu. Kayaknya kita kurang sopan ini mau sujud sama Allah, kita ngambil kokok dulu pakai sarung sujud, masih sunnah, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kita sholat di tempat yang biasanya baca seperti tarawih lah, dia baca 1 juz, tapi imamnya nggak ingatin kita, nanti akan ada sholat sunat sajadah. Ada ya. Nah, sementara makmum karena nggak tahu, dia nggak ngikut gitu. Nah ini bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Iya baik, tadi baru dibaca. Jadi fa in fa'ala batalat sholatuhu. Terakhir bacaan kita. Kalau makmum kagak ikut sujud, sementara imamnya sujud tilawah, makmumnya dipikir ini sujud apa ya? Goga dah. Padahal dia makmum, maka sholat si makmum batal. Yang dikerjakan model begitu,
ulangin sholatnya, sama dengan kita belum sholat. Karena tidak boleh kita menyalahi imam pada sunnah-sunnah yang mencolok perbedaannya. Maka termasuk yang mencolok perbedaannya adalah sujud tilawah. Manakala imam sujud tilawah, wis kita makmum sujud aja. Kalau kita ngikut aja, jangan nggak ngikut. Imamnya sujud tilawah, kitanya nggak ikut. Atau dibalik, imamnya kagak sujud, kata kita, gua kan udah ngaji minggu, kata kita, gua sujud juga, imamnya kagak sujud, batal juga sholat kita. Wong makmum kita, makmum tuh kudu ngikut imam. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Iya baik. Kalau andai kata kita sebagai orang yang mendengar situasi, misalnya kita lagi jalan kan kemudian kita sujud tilawah kan, kira-kira ada nggak pengganti bacaan untuk sujud tilawah supaya kita tidak mendapatkan kewajiban sujud tilawah? Jadi di jalanan nggak apa-apa, di jalanan sujud di trotoar boleh aja, yang penting ngadep kiblat. Begitu, ngadep kiblat nggak apa-apa. Begitu, cuman pertanyaannya bagaimana kalau kita nggak punya wudhu, lagi pakai sepatu, naik sepeda, begitu celana pendek, begitu mau jalan-jalan ke Geraha Raya, Fortune, tahu Fortune kan? Ya kayak begitu dah tuh. Begitu, ada pengajian Quran ya kan. Nah, kita nggak punya wudhu, bagaimana ini? Ya baca baqiyatus sholihat, baca baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Bila baca ini 4, maka dapat menutup kehilangan ganjaran yang kita luput gara-gara tidak sujud tilawah. Begitu, tidak sujud tilawah kayak begitu tuh. Wallahu a'lam.